kakek-kakek ini datang ngasih jimat. Ya. Nah, sekarang minta tumbal. Iya. Kamu tahu itu dari awal nggak? Saya tahunya hanya minta tumbal ayam, dan baru-baru ini dia mau minta tumbal manusia. Manusia. Dan saya tidak akan menuruti. Tidak akan menurut. Tidak. Iya iyalah. Masa tumbal orang? Ya. Itu kan udah salah jalan. Kalau misal di sini Ugam nurutin dia minta tumbal orang, bisa kacau lah. Ya. Justru jadi kekuatan buat dia ya, makanan soalnya. Betul Kalau udah makin sekali. kuat, makin bisa nguasain pikiran. Iya. Ugam. Ini ada kayak semacam tongkatnya gitu loh. Oh. Dan ini tongkatnya kayak tongkat kakek-kakek sih. Aha. Dan bener-bener ya meminta korban, bener. Ugam masih muda tapi udah banyak bengongnya. Bahaya sekali Ugam, bisa dimasukin hawa-hawa gaib tuh kayak gini. Ini jelas banget ya gambarnya. Ya. Bener-bener ngegambarin banget kalau ini memang kakek-kakek yang dilihat gitu. Tadi yang masuk dalam badannya Ugam ini sosok kakek-kakek ini ya, Roy? Iya. Sekarang pergi dia? Apa cuma mundur keluar? Cuma mundur keluar lebih tepatnya. Cuma mundur keluar. Lagian sih, Mas Ugam ya sering banget bertapa-tapa di goa kan katanya. Iya. Jadi nggak cuma kakek-kakek sebenarnya, masih banyak makhluk halus lainnya yang ngikutin Ugam. Hanya saja yang dominan itu adalah kakek-kakek yang serem ini. Mata yang melotot, tulang keringnya kelihatan semua. Tulang apa ini namanya? Tulang Rusuk. iga. Tulang iga, tulang rusuk. Dan itu tuh kayak kelihatan semua gitu. Seperti itu. Itu bakal ngancem banget gak sih? Dia bakal ngancem banget, gak tenang banget kan? Makanya energi kuat banget kan? Energinya kuat. Dan tapi Ugamnya tuh untungnya masih punya pengendalian diri gitu. Lah kalau misalnya udah enggak ya, dia pasti udah numbalin manusia dong secara logika. Makanya dilawan sama Ugam ya? Iya, dilawan sama Ugam. Namun Ugam tuh tidak bisa berkutik sendiri karena Ugam sendiri tuh kayak butuh kemampuan orang lain untuk keluar dari lingkaran setan ini nih, si kakek tua. Kalau enggak, dia akan terus datang. Kalau enggak dia akan terus datang terus. Lagian kakek-kakek ini juga kurang kerjaan juga sih, menghuni badan Ugam gitu loh, minta semau-maunya. Ayam, lama-lama manusia. Bener juga kan, semua yang berhubungan dengan darah. Yang berhubungan dengan darah. Iya. Mas Ugam udah berapa kali ngasih tumbal ayam? Udah 4 bulan. Berapa kali tuh? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Itu di malam Kliwon. Ada waktunya. Sekali nggak melakukan ritualnya atau menyerahkan tumbal ayam itu. Pernah. Apa Dan dampaknya? itu dampaknya usaha saya jadi seperti bangkrut dan berkurang penghasilannya. Darah. Berarti dia minta darah terus ya, Roy? Iya, minta darah apapun sebenarnya. Yang saya sesalkan di sini semua darah dipakai lagi. Darah ayam, darah burung, iya kan? Iya. Darah ikan. Iya. Iya, betul ya. Benar. Selama memenuhi permintaan si kakek-kakek ini, usahanya jadi lancar. Lancar. Penghasilannya jadi bagus. Bagus. Begitu nggak dipenuhin, usaha jadi nggak bagus. Udah hancur. Sekarang pun saya nggak menuhin persyaratan dari dia, usaha saya sudah bangkrut. Habis. Habis.
Kan tadi kamu bilang melakukan ini untuk keluarga ya, karena itu usaha keluarga. Iya. Keluarga tahu? Keluarga belum tahu. Jadi nggak ada yang tahu kalau kamu menggunakan ini? Nggak ada. Saya ini juga dikasih tahu sama teman saya. Serem sih menurut saya. Kakek-kakeknya sangat menyeramkan sekali dan dia kemanapun butuh darah. Ini jelas banget gak? Mas Sugam sini deh. Lihat ini deh. Kamu tahu kan ini? Tahu? Yang selalu ngikutin kamu kan? Iya. Oke. Silakan duduk. Mas Ugam sendiri membawa sesuatu kah di badannya Mas Ugam? Ada. Apa itu? Yang dari kakek-kakek itu. Oh, yang dibungkus kayak Iya. putih itu. Boleh diambil nggak, Roy? Boleh dong, silakan. Saya pengen lihat justru. Silakan Mas Sugam. Ini serem ya? Itu nggak nyangka banget kalau setua itu ya. Tapi dia berarti kemana-mana dibuntutin terus. Iya, jadi hidupnya dikontrol sama kakek-kakek ini jadinya. Nah, tapi kenapa Ugam? Gak ada cara lain memang seharusnya selain itu. Gak ada. It's so heavy. And it's okay. Apa itu Mas Sugam? Ini dalamnya boleh saya buka? Silakan, ambil dong itunya. Udah, segini aja udah. Itu pernah kamu buka sebelumnya, Mas? Mas, saya nggak ngerti maksudnya itu sisir apa. Boleh jelasin nggak apa aja itu? Ini sisir buat penghasilan, dan ini buat penglaris, dan yang satunya buat ngancurin, ngebangkrutin perusahaan yang bersaing dengan saya. Hancurin pesaing. Iya. Kalau batu itu? Jahat Kalau dong ini ya. Jahat banget gak buat si kakek-kakek tinggal. Oh, Harusnya sih nggak boleh ya ngelakuin itu. Ya seharusnya persaingan sehat aja kalau namanya usaha. Hancurin orang bisnisnya. Pakai begini-ginian lagi. Iya, makanya rezeki udah masing-masing ya porsinya. Iya, udah ditentuin. Udah ada takaran dan ditentuin ya. Kok pakai ngancurin punya orang sih? Sama aja kamu udah salah arahnya. Salah arahnya, iya bener. Itu sisirnya diapain, Mas Sugam? Kalau sisir di kerambut. Coba buat, maksudnya gimana sih? Dibacain apa gitu? Tuh. Itu kalau sisir itu buat apa ya? dampaknya apa Oke. nih? Jadi langsung orang suka Lihatnya gitu kali ya? simpatik, Iya. mau Langsung datang mau beli simpatik, gitu. iya. Kayak simpatik, Iya. kasihan, Jadi mau beli mau datang. beli datang. Nah, sebagai sosok perempuan nih, Ratu kan. Kamu lihat dia setelah pakai sisir apa? Sekarang coba lihat deh. Emang tertarik sama dia? Enggak, makanya aku tanya efeknya apa. Tapi dia ngeliatin kayak gitu terus loh. Ngeliatin kamu kayak gitu loh. Maksudnya matanya dia yang kayak ngundang. Kamu sini. Manggil-manggil. Aku? Iya. Loh, kok jadi aku? Kenapa nih? Karena mungkin kamu perempuan ya. Jadi kan terkesan kayak apa sih kayak lawan jenis buat dia buat santapan. Kan ini dia punya penghuni kakek-kakeknya juga rada-rada pengen orang kan, mau perempuan juga. Si Ugam itu matanya tuh kelihatan. Iya. Kamu tuh beda sih. Oh, masa sih ke aku aja emang? Kamu merasa nggak Ratu? Iya, kalau aku geser dikit gimana? Sama Dia ya. kayak mau menyerang gitu. Iya kayak mau nyerang dan Kenapa sih emang ada yang salah sama aku? Kamu nggak ada lagi halangan kan? Enggak. oke. Saya panggil makhluk halus yang berada di Mas Ugam untuk datang. Ini dia datang nih. Ini lagi datang ke sini. Masuk ya. Masih.
Oh iya benar. Ini kayaknya sih macan ya. Masa sih? Iya. Siapa kamu dan mau apa kamu di sini? Dia mau apa ya? Kayak mau nyerang ya, Roy? Kok aku sih? Tunggu. Baik tanyain dia asalnya dari mana aja. Selamat malam. Kamu yang selama ini ikut badan yang ini ya? Iya. Badan orang ini. Selama ini kamu ikutin, kamu tempatin. Kamu yang bantu dia untuk menjalani usahanya. Kamu juga yang bikin dia bangkrut sekarang. Tadi kan kamu pakai sisir ya. Sekarang saya kacaukan. Oh itu untuk ngilangin pengaruh sisir itu ya? Iya. Dia kan pakai sisir itu kan tadi ya. Di rambutnya sampai belak. Awas! Ya, apa aku yang parno apa gimana sih gara-gara ngeliat ini? Dia mau mangsa kamu. Karena kamu satu-satunya perempuan di sini yang terlihat cantik. Ada sosok lain ya, Roy? Kalau saya ngerasa di sekitar Ada kita nih aneh ada ya? yang ngikutin keliling-keliling gitu. Iya, ada sosok yang aneh. Kayak ada macan-macan lain yang datang ke sini. Sebenarnya dia sendiri sih. Oh dia yang ada di sini. Dia ngundang semuanya. Ini saya lagi mengacaukan pattern yang dia sisirin. Jadi apa yang dia sisir semuanya akan saya kacauin. Sini kamu lihat deh. Tatap muka saya kalau kamu berani. Kok dia nggak mau ngeliat gitu ya? Dia nggak mau lihat dong. Dia ketakutan. Kamu ketakutan sama saya. Hah? Itu sih. Iya, saya tidak akan melukai kamu, tapi saya butuh informasi yang sangat jelas. Kamu tuh... Kamu jangan iseng ya. Itu apa? Dia ngirim sesuatu nih. Dia ngirim Kamu apa? ngirim Ada apa? sesuatu, iya. Pasir. Apa sih batu? Mau apa sih sebenarnya kamu ini di bumi ini? Kamu kan udah beda sama saya. Batu-batu kecil kayak pasir. Sisirnya harus saya bakar. Kamu perlu apa untuk membakar? Butuh api. Lighter, wadah. Kalau kamu berani tatap muka saya. Dia nggak berani, Bay. Kamu nggak berani ya? Dia ketakutan. Kalau kamu tunduk sama saya minta satu hal. Kamu jangan ganggu yang punya badan ini dan kamu pergi selama-lamanya ke alam baka. Gak usah ngajak-ngajak orang, gak usah ada tumbal-tumbalan. Entah kenapa ya, saya dengan arwah penghuni badan ini, kok saya ngerasa kasihan ya. Arwahnya.
sama si kakek-kakek ini dan si macan ini. Kenapa, Roy? Kayak terjebak dan gak bisa keluar dari dimensi dia sendiri. Dia sebenarnya meninggalin. Berarti orang ini dong ya? Iya. Dia nggak berani nangkap saya dan selalu seperti ini dengan posisi bersujud. Tapi kan gak ngeliat loh. Dia nggak lihat sama sekali. It's okay, gak apa-apa. Berarti artinya kamu nurut dianya dan mendengarkan saya. Jadi sebenarnya bisa dikendaliin ya, Roy? Iya, Bisa disuruh pergi untuk ninggalin orang ini, Roy? harusnya bisa. Dia jangan sampai nyelakain bintang tamu loh. Oh, jangan nyelakain siapa ya ini ya. Jadi selamanya. Saya kasih satu apa ya, buat persembahan. Suguhan buat dia. Saya kasih a little gift wrap present. Ya apa sih? Tanda kalau memang kamu nggak bermusuhan dengan dia. Ya. Iya. Ini bukti bahwa kami tidak mau jahat dan memusuhi kamu. Tuh ya,